Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani. Nah untuk video kali ini apa? Kita lagi berperang. Berperang apa? Bukan maha perang Israel Palestina ya, melainkan kita berperang untuk apa? Untuk uh, pertahanan kita di uh, pangan ya itu. Jadi dengan apa? Dengan tumbuhan ini, yaitu tumbuhan kelapa sawit. Jadi jangan khawatir ya, kelapa sawit kita terutama di Indonesia ini sangat banyak sekali manfaatnya itu loh. Bahkan ini akan dibikinkan untuk apa ini, biodiesel, jadi tenaga diesel, tenaga mesin itu dengan apa namanya, kelapa sawit itu. Oke, tapi bukan itu, kita bahas lagi banyak tentang kelapa sawit ini ya. Nah, terutama ini bisa dilihat pokokan kelapa sawit ini ya, saya kasih tunjuk ya. Nah ini dia, ini kelapa sawit ini, apa namanya, kelapa sawit ini sangat kurus sekali. Ini penyebabnya apa kurang unsur hara atau tidak? Jadi jawabannya begini ya teman-teman, ini tidak kekurangan unsur hara maupun apa namanya ya, kekurangan unsur hara ataupun kurangan air, itu tidak ya. Jadi ini adalah salah satu kelapa sawit di mana itu notabene dia itu bibitnya sebenarnya jelek ya, bibitnya jelek. Nah, karena tidak terdeteksi dari awal, dari kecilnya ini ada sudah terdeteksi apa namanya, salah genetik, jadi ya seperti ini kalau besar. Nah dibandingkan yang lainnya itu loh teman-teman, itu beda ya. Nah itu, dan yang satu lagi, kok buahnya itu sudah tidak ada pak, itu kok jarang sekali. Nah ini bukan karena musim kemarau ini ya, bukan. Nah, bisa disebutkan itu cuma hanya 1% dari kemarau itu saja. Tapi yang paling utama adalah pelepahnya. Bisa dilihat di sini, saya kasih zoom ya. Jadi pemeruningan pelepah itu terlalu over. Sekali lagi, terlalu over itu berpengaruh pada buah. Nah, kenapa kok bisa berpengaruh pada buah? Jadi sekali lagi, ini tentang menyangkut video yang sebelum-belumnya sudah saya sesudah-sudahnya sudah saya upload, itu berkaitan sekali. Jadi saya pernah upload itu video yang sawit yang stres ya, ini terjadinya kalau terlalu over pruning. Jadi sawit tidak berbuah lagi. Bukan tidak berbuah lagi selamanya, tidak ya, melainkan berbuah kalau ada masanya. Jadi pemulihan dulu daunnya dulu, baru bunganya itu enggak selalu bunga yang jadi atau betina, itu tidak bakal buah, itu tidak, melainkan itu akan menjadi buah jantan dulu baru buah betina. Nah, itu oke, jadi sudah paham ya dari sini saya kasih tahu itu. Jadi untuk aktivasi semua itu gimana Pak caranya ya? Kita harus belajar dari pengalaman juga ya. Kalau kelapa sawit kita terlalu gini kayak gini, bisa dilihat itu. Nah, itu ya nggak ada hasilnya nanti itu loh. Maunya petani sawit itu kan begini ya. Uh, Sawitnya hijau, kalau bisa pun malah tanpa dipupuk hijau terus. Itu maunya petani. Itu. Nah, tapi tidak, bagi saya sendiri tidak. Tuh bisa dilihat ya. Nah sawitnya itu sangat kayak tidak terawat, tapi ini sudah dirawat semaksimal mungkin. Dan yang paling susah itu kan perawatan kelapa sawit ada di lahan berpasir ya sebenarnya, bukan di lahan gambut. Di lahan gambut itu yang penting ada apa namanya, yang penting bisa pengendalian tanahnya, airnya itu bisa dikendalikan ya masih aman. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan ya sudah wassalam ya, pasti akan kesusahan sendiri karena zat asamnya itu sangat tinggi sekali. Meskipun di lahan gambut itu adalah bahan organik, cuman kan kalau terkendam air itu tidak terurai oleh unsur haranya, itu tidak menjadi unsur hara, jadi masih utuh di zat asamnya itu. Makanya saya sarankan untuk di lahan gambut itu apa namanya, kondisikan airnya dulu gitu loh. Oke, oke, dari sini paham ya. Dan satu lagi, saya sering apa yang lewat di beranda saya itu sering sekali sawit abal-abal apa bisa semaksimal kalau dirawat dengan baik ya. Jadi begini, saya kasih tunjuk di sini, ini bukan, tapi ini bukan sawit abal-abal ya. Ini bukan sawit abal-abal. Jadi bukan dari kentosan maupun dari bibit cabutan, tidak. Ini bibit
bersertifikat. Oke, yang ini saya kasih tunjuk, ini adalah, nah ini ada kentosan di sini ya. Jadi yang mau bibit yang pilih yang mana apa namanya, bibit yang cabutan itu yang pertama harusnya segini tingginya. Ini karena sudah dipotong-potong ya, jadi saya kasih tunjuk di pangkalnya ini loh. Perhatikan di sininya, nah, di ujung pelepah itu, nah itu durinya itu pada berdiri tidak. Nah, jadi itu kalau berdiri kayak gini nih, ini kan berdiri semua ya, ini bisa dilihat ini duri-durinya berdiri semua dan tidak ada yang double. Nah, ini bukan yang bagus, bukan, meskipun hijau kayak gini tuh bukan yang bagus ya. Jadi itu teman-teman, yang bagus itu biasanya durinya itu ada yang double dan paling pangkal ujungnya itu loh double, itu bagus itu. Karena apa, kedepannya itu buahnya akan sangat luar biasa. Itu yang ingin apa namanya, bibit cabutan. Tapi saran saya jangan ya, karena apa, kita tidak tahu itu varietas sawit apa ya. Dan untuk lebih lanjutnya itu mengandung salah genetik apa tidak untuk kelapa sawit itu. Kalau yang bersertifikat pun masih aja kayak gini loh, bisa dilihat di sini ya. Ini sawitnya kurus sekali satu ini. Nah, itu apalagi yang cabutan itu loh. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya bagi petani-petani kelapa sawit, nah, maupun petani apapun. Yang penting kita harus belajar dari pengalaman ya. Kalau tanpa ada pengalaman ya kita tidak bisa berbicara apa-apa gitu loh. Oke. Nah, satu lagi di sana itu ada sawit yang awalnya itu salah genetik, tapi akhirnya dia bisa apa namanya, berbuah. Meskipun berbuah pun ya tetap akan jelek. Di sini saya kasih tunjuk di sana ya. Nah ini, oke, saya kasih tunjuk di sebelah sini. Nah sangat kelihatan ya dari bawah itu teman-teman, bisa dilihat ya, dari bawah pangkalnya itu besar sampai atas itu membuat cincin, lalu dia tumbuh lagi. Nah itu kan, itu sangat jelek. Meskipun buahnya bagus, tapi itu kadar dari minyaknya itu pun sudah jelek, kadar minyaknya. Meskipun buahnya bagus-bagus, itu akan kadar minyaknya itu jelek. Oke, itu teman-teman. Jadi ya itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman ya, untuk tentang kelapa sawit tayangan ini. Jadi kita berperang untuk melawan apa? Untuk melawan bertahan hidup dengan apa? Kelapa sawit itu. Jadi bukan perang Palestina Israel yang lagi booming sekarang ini. Oke. Ya semoga diberi apa ya, untuk perang ini diberi jalan keluarnya kayak apa, supaya tidak berperang lagi. Oke. Semoga itu saja bisa menginspirasi teman-teman dan sahabat tani ya. Mau petani kelapa sawit, petani apapun, yang penting kita harus bekerja keras untuk selalu apa namanya ya, intinya begini, berbuatlah baik kalau ingin dirimu baik gitu. Tapi kalau berbuat buruk ya pasti akan hasilnya pun akan terima buruknya. Kalau berbuat baik ya hasilnya akan diterima baiknya. Oke, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi apa ya, motivasi, dan bisa menjadi apa, dan bisa diambil sisi positifnya. Kalau tidak bisa ya gimana ya, berpikirlah positif saja itu loh. Oke, saya akhiri videonya ya, dan semoga ini bisa apa namanya, bermanfaat bagi teman-teman. Nah, teman-teman apa? Teman-teman yang suka pertanian ya tentunya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, sehat selalu dan jaya selalu. Oke.